Kita lihat firman Tuhan, Bapak Ibu yang siap terima firman Tuhan, mari tulis di kolom komentar, saya siap terima firman Tuhan malam hari ini. Malam ini saya akan mengajar Bapak Ibu tentang kemuliaan Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa kalau Tuhan bicara kemuliaan Tuhan, itu seperti apa sih kemuliaan Tuhan. Mari lihat dulu 2 Tawari 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Kitab 2 Tawari pasal yang ke-5. 2 Tawari pasal yang ke-5 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suaranya dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu yakni rumah Tuhan dipenuhi awan. Awan di sini adalah Shekinah glory, awan kemuliaan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Saya rindu ini, saudara, ini terjadi pada komunitas kita, gereja online ini. Saya juga rindu ini terjadi pada gereja-gereja Tuhan. Ketika kita datang ibadah, maka kita akan melihat kehadiran Tuhan yang bisa dilihat dengan mata. Shekinah glory, awan kemuliaan itu bisa dilihat dengan mata. Karena itu pernah terjadi, Bapak Ibu. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Roh Kudus datang berupa sebuah lawatan pada 120 orang. Ya, pada 120 orang. Hari itu ketika mereka lihat lidah-lidah api, ketika mereka merasakan tiupan angin yang sangat besar, datang dan melawat mereka, sehingga itu dimulai dengan sebuah pergerakan gereja, revival sedang terjadi. Malam ini saya ingin bicara ini kepada Bapak Ibu, dan mari kita tangkap dengan roh kita, bahwa Tuhan itu nggak pakai satu orang, tapi Tuhan mau pakai semua orang. Alkitab katakan begini, bahwa sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Malam ini saya bicara dengan tema kemuliaan Tuhan. Dan kita dengar cerita bahwa pada waktu pentabisan bait suci Salomo, awan kemuliaan Tuhan itu turun dan memenuhi rumah itu. Rumah itu adalah rumah Allah. Sehingga para imam tidak tahan berdiri, saudara, untuk menyelenggarakan kebaktian. Yang main musik nggak bisa tahan lagi bermain musik. Yang jadi singers, yang worshiper, yang berdiri berarti bisa tidak tahan lagi. Karena kemuliaan Tuhan turun dengan begitu hebat dan begitu ajaib, saudara. Dan firman Allah berkata tidak ada seorang pun yang dapat tahan berdiri, bahkan tidak tahan melayani ketika kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dengan sungguh-sungguh pada waktu itu. Dan Alkitab berkata bahwa Tuhan hadir dengan kuasanya. Dan ketika kemuliaan Tuhan hadir pada waktu itu, di dalam 2 Tawari 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-14, itu berarti bahwa Tuhan sedang melayani, Tuhan sedang menjamah setiap pribadi. Berapa banyak Bapak Ibu yang merindukan itu terjadi? Mari rindu, setiap kali kita datang ibadah, rindukan kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya begini, apa itu kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan adalah kehadiran Tuhan sendiri. Dia bisa hadir dengan kita mengalami dia secara pribadi. Dia bisa hadir ketika Bapak Ibu disembuhkan. Dia bisa hadir ketika Bapak Ibu lihat jawaban. Dia bisa hadir di tengah-tengah persoalan masalah dengan damai sejahteranya dan memberikan kepada Bapak Ibu dan kekuatan yang baru. Tuhan bisa hadir dengan cara apapun dan tidak ada yang bisa melawan kemuliaan Tuhan. Hal-hal natural tidak bisa melawan kemuliaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik Kisah Rasul pasal yang ke-5. Nanti Bapak Ibu baca sampai ayat 17 sampai ayat 25. Pada waktu kemuliaan Tuhan hadir, bahkan penjara pun tidak bisa menahannya. Haleluya. Ketika kemuliaan Tuhan hadir, Kisah Rasul pasal 5 ayat 17-25, dikatakan begini, bahwa penjara pun tidak bisa menahannya.
Kalau Bapak Ibu baca, dan kalau Bapak Ibu lihat, ya, ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan, terutama dalam Kisah Rasul pasal 5, ayat 12 sampai ayat yang ke-16, ketika rasul-rasul itu ada di dalam penjara, firman Allah berkata begini, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Apa yang terjadi? Mujizat demi mujizat terjadi. Banyak orang yang sakit, banyak orang yang diikat, banyak orang yang dikuasai oleh iblis disembuhkan dan dilepaskan. Coba kita lihat pada ayat yang ke-12. Tolong multimedia, tolong ditunjukkan. Kisah Rasul pasal 5, ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Dan rasul-rasul, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya, selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Ayat 14 berkata, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyung-duyung, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Alkitab mengatakan ayat 15, bahkan bayangan Petrus dapat menyembuhkan orang sakit di setiap jalan yang dia lalui. Haleluya. Kemuliaan Tuhan itu bisa dilihat, saudara. Kemuliaan Tuhan itu bisa dirasakan. Kemuliaan Tuhan itu bisa dialami. Berapa banyak Bapak Ibu yang pernah ketika Bapak Ibu datang dalam sebuah KKR, dalam sebuah seminar, dengan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, yang Tuhan urapi. Dan ketika dia berdiri dan dia berdoa, atau dia menyampaikan firman, Anda bisa lihat bagaimana roh jahat diusir, orang-orang manifestasi. Anda bisa lihat bagaimana orang disembuhkan. Anda bisa melihat bagaimana ketika misalnya orang berjalan saja, orang dilawat oleh Tuhan. Dan mereka mengalami hadirat Tuhan dengan luar biasa. Kemarin ketika healing and prophecy, di acara KKR, lalu Roh Kudus bilang untuk saya, pakai jubahmu. Nah, jangan sentuh jemaat. Kebaskan saja jubahmu, dan aku akan lawat mereka. Itu adalah bagian daripada Tuhan ingin menyatakan kemuliaan Tuhan yang bisa dilihat, bisa dirasakan, dan bisa dialami oleh banyak orang. Dan ketika jubah yang saya pakai, itu jas yang saya pakai kebaskan, orang dilawat oleh Tuhan. Nah, Alkitab berkata begini, Petrus berjalan aja, orang disembuhkan. Dia berjalan saja, orang mengalami kelepasan. Wow, kemuliaan Tuhan itu bisa dilihat. Amin. Kemuliaan Tuhan itu bisa dirasakan, saudara. Kemuliaan Tuhan itu bisa dialami. Wow. Ketika Bapak Ibu dan saya rindu dan haus akan kemuliaan Tuhan, maka Anda akan melihat manifestasi dari kehadiran Tuhan yang luar biasa. Kemuliaan Tuhan itu adalah doksa, bahasa Yunaninya itu adalah doksa. Ya. Doksa itu adalah bicara tentang weight, bobot, kualitas, nilai. Sesuatu yang ilahi yang akan Tuhan manifestasikan di tengah-tengah umat Tuhan. Jika kemuliaan Tuhan hadir, maka hal-hal yang natural tidak sanggup menahan hal-hal yang supranatural. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan, bahkan maut sekalipun, apalagi cuma sakit penyakit, apalagi cuma kelemahan, apalagi cuma pintu yang belum terbuka, tidak dapat menahan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu kalau lihat Kisah Rasul pasal yang ke-9, ayat 36 sampai 42, di dalam kemuliaan Tuhan, firman Allah berkata, Petrus membangkitkan seorang murid perempuan bernama Tabita di Yope dari kematiannya. Maut pun tidak dapat menahan kemuliaan Tuhan. Petrus datang dan dia berdoa menghadap sorga, dan ketika dia selesai berdoa, dia kembali kepada Tabita, dan dia berkata begini, Tabita,
Bangkitlah. Banyak orang yang menangis karena wanita ini berbuat baik dan selalu memberi sedekah. Dan ketika dia menangis, mereka beritahukan kepada Petrus, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, maka hal-hal yang natural tidak bisa menahan hal-hal yang supranatural. Dalam 2 Tawari 5 tadi yang kita baca, ayat 13 sampai ayat yang ke-14, Alkitab berkata begini, ketika peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan nyanyian puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu yaitu rumah Tuhan dipenuhi awan. Satu waktu saya ingat, saya sedang ada dalam sebuah pelayanan ibadah raya, saya ingat waktu itu. Tiba-tiba waktu penyembahan saya cium bau harum yang luar biasa. Saya buka mata, saya lihat kiri kanan saya. Orang yang duduk di samping saya itu 2 kursi sebelah kanan, orang yang duduk di samping kiri saya 3 kursi sebelah kanan. Saya dalam hati, ini bau harum apa, saudara? Saya pejamkan mata lagi, saya cium bau harum. Saya masih cium bau harum, dan saya tanya Roh Kudus, ini bau harum apa? Dan Tuhan berkata begini, bahwa pujian penyembahan membuat sehingga sorga intervensi turun. Orang bisa merasakan keharuman sorgawi. Lalu Tuhan ingatkan saya tentang Matius pasal yang ke-6. Biarlah kerajaan sorga seperti di bumi ini. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Di firman Allah berkata, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan, rumah Allah. Wow. Pada waktu pentabisan bait suci, Alkitab berkata para pendeta, para imam melihat awan kemuliaan Tuhan begitu pekat datang, turun dan memenuhi bait suci. Berapa banyak Bapak Ibu yang rindu itu terjadi? Berapa banyak yang rindu? Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya merindukan itu terjadi. Haleluya. Katakan, saya merindukan itu terjadi. Kisah Para Rasul 2, ayat 2 sampai ayat yang ke-4 berkata begini. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Manifestasi daripada Roh Kudus dikatakan lidah-lidah api dan datang seperti angin yang sangat kencang. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika hari Pentakosta, Alkitab berkata 120 murid mendengar seperti tiupan angin keras. Wow. Satu waktu saya masih muda, saya ingat ada seorang hamba Tuhan. Namanya Maurice Cerullo. Beliau datang, kami ini anak-anak muda diperbantukan untuk jadi bantu panitia untuk KKR, saudara. Jadi pagar hidup. Dan saya lihat hamba Tuhan itu ketika dia di belakang mimbar, dia hanya cuma tenang dan dia cuma berkata, Jesus, Jesus. Saya tuh bisa rasakan seperti ada tiupan angin yang wow. Saya bisa rasakan ada hadirat Allah yang begitu kuat. Wow. Dan murid-murid juga. Pertama kali mereka mendengar tiupan angin yang sangat keras. Bahkan bukan cuma mendengar, mereka melihat lidah-lidah api ada di atas kepala mereka masing-masing. Dan mereka mendapatkan bahasa-bahasa yang baru, bahasa roh. Ini bahasa roh. Kisah Rasul dikatakan mereka berbicara dalam 70 bahasa. Mereka adalah para nelayan, tapi mereka bisa berbicara dalam 70 bahasa. Yang tidak mereka mengerti, dan dimengerti oleh bangsa-bangsa lain yang hari itu masih berkumpul di Yerusalem.
Karena masih mereka merayakan Paskah pada waktu itu. Dan Alkitab berkata dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 31, ketika jemaat mula-mula sedang berdoa, ketika jemaat mula-mula sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan semua mereka penuh dengan Roh Kudus. Satu saat ada sebuah kebaktian yang terjadi di Jakarta di tahun 90-an, saudara. Dan anak-anak muda ini sedang datang di KKR Pemuda. Lalu dalam pujian penyembahan, mereka rasa seperti mereka terpuyeng-puyeng kiri kanan, mereka pikir terjadi gempa. Ada yang turun ke lantai bawah, nggak ada apa-apa. Ada yang naik ke satu lantai ke atas, nggak ada apa-apa. Tapi ketika mereka masuk ke tempat ibadah itu, seperti gedung itu goyang. Kemuliaan Allah dinyatakan dengan sangat real, sangat nyata. Dan ketika itu terjadi, maka mereka dipenuhi Roh Kudus. Lahirlah pemimpin-pemimpin muda yang hari-hari ini sedang dipakai oleh Tuhan dengan hebat. Bapak Ibu harus tahu bahwa kemuliaan Tuhan itu sangat amat nyata. Kemuliaan Tuhan itu bukan bayang-bayang, bukan suatu ilusi, bukan suatu tipuan. Kemuliaan Tuhan itu dapat dilihat, dapat dirasakan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Kemuliaan Tuhan itu nyata. Kemuliaan Tuhan bukan tipuan. Kemuliaan Tuhan dapat kita lihat dan dapat kita rasakan. Murid-murid bisa merasakan tiupan angin dan mereka bisa melihat lidah-lidah api. Kemuliaan Tuhan itu real, kemuliaan Tuhan itu nyata. Haleluya. Dan di mana ada kemuliaan Tuhan hadir, maka tempat itu akan, saudara dan saya akan menerima kekuatan. Kekuatan yang di mana Anda dan saya bisa bertahan untuk menghadapi persoalan, untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi ujian kehidupan. Filipi pasal 2 ayat 9 dan 11. Firman Allah bicara tentang Yesus ketika dia turun ke muka bumi ini. Boleh ditampilkan Filipi pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Wow. Alkitab sedang mendemonstrasikan ketika Yesus mati, mendemonstrasikan ketaatan dan mati, bahkan mati di atas kayu salib. Di mana kemuliaan Tuhan hadir, di situ tidak ada satupun kekuatan atau kekuasaan yang bisa bertahan. Alkitab katakan semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sama dengan 2 Tawari yang tadi kita baca, 2 Tawari 5 ayat 13 sampai ayat 14. Dalam pentabisan bait suci, kemuliaan Tuhan, kalau kita lihat, adalah bagian terakhir yang masuk ke dalam bait Allah. Kalau kemuliaan Tuhan adalah bagian terakhir yang masuk dalam bait Allah, itu artinya untuk mengalami kemuliaan Tuhan yang lebih besar, kita harus mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kemuliaan itu. Setuju Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lihat, kalau kita baca 2 Tawari pasal 5 ayat 1 sampai nanti ayat selanjutnya, kalau Bapak Ibu baca, kemuliaan Tuhan itu adalah bagian yang terakhir yang akan masuk ke dalam bait Allah. Berarti ada bagian saudara dan saya, ada bagian gereja Tuhan, ada bagian orang percaya, di mana kita harus mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kemuliaan itu. Wow. Kalau kemuliaan itu adalah bobot, adalah nilai yang sangat berat, maka Bapak Ibu tidak boleh siapkan kursi plastik atau kursi kayu. Kita harus siapkan takhta yang kuat, yang kokoh. Takhta yang kuat, yang kokoh. Dan takhta itu adalah takhta kemuliaan. Ada banyak orang yang mempersiapkan cuma kursi kayu atau kursi plastik, sehingga dia roboh ketika dia diurapi, dia pikir dia diurapi, ternyata dia hancur, karena dia taruh kursinya tidak kuat untuk menampung kemuliaan Tuhan. Haleluya.
Ingat baik-baik bahwa penjara pun tidak dapat menahan. Rantai di kaki, rantai di leher, rantai di tangan mereka terlepas ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita akan belajar beberapa hal yang harus kita persiapkan untuk menerima dan mengalami kemuliaan Tuhan. Berapa banyak yang mau terima itu? Yang pertama, yang Bapak Ibu harus ingat bahwa kita adalah bait Allah yang hidup. Ingat dulu bahwa kita adalah bait Allah yang hidup. 1 Korintus 3, 16, 17. Dan 1 Korintus 6, 19, 20. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Barang siapa merusakkan bait Allah, maka Allah akan merusakkan dia. Karena bait Allah itu kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. 1 Korintus 6, 19, 20 berkata begini, bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh daripada Allah, dan kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Tuhan sedang bicara bait Allah dalam 1 Korintus 3, 16, 17, 1 Korintus 6, 19, dan 20. Bukan cuma gedung fisik, tapi Tuhan sedang bicara bahwa kita adalah bait daripada Allah yang hidup. Amin. Karena itu Bapak Ibu harus mempersiapkan hati, mempersiapkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Untuk Bapak Ibu dan saya membawa kemuliaan Tuhan itu. Supaya dunia ini melihat dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan sebelum kita mengalami kemuliaan Tuhan, maka yang lebih dahulu harus kita persiapkan adalah rumahnya. Kita adalah rumah Allah. Amin. Kita adalah bait daripada Allah yang hidup. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam 1 Tawari 17, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. 1 Tawari 17, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud. Ada Pastor Daud di sini. Ya. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud. Jadi ayat ini bukan cuma untuk saudara, tapi juga kepada Pastor Daud. Ya. Beginilah firman Tuhan, bukankah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah. Ingat baca ayat yang kelima. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim, orang Israel, yang kuperintahkan mengembalakan umatku demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Kalau Bapak Ibu baca ayat ini, Tuhan berfirman kepada Daud, bahwa Tuhan tidak tinggal di rumah buatan tangan manusia. Alkitab tadi berkata, pernahkah aku berfirman kepada salah satu hakim atau salah satu nabi untuk mendirikan rumahku dari kayu aras? Saya bisa menyimpulkan ini, bahwa Tuhan berfirman kepada Daud, bahwa Tuhan tidak tinggal di rumah buatan tangan manusia. Karena tidak ada tempat yang layak, maka Tuhan sendiri yang membuat dengan tangannya sendiri. Ingat bahwa Tuhan menciptakan Adam dengan tangannya kotor, ciptakan Adam. Tuhan ciptakan saudara dengan saya, tangannya itu kotor, saudara. Tujuannya cuma satu, supaya kemuliaan Allah dinyatakan atas saudara. Tuhan menciptakan Anda dan saya menjadi rumahnya, supaya kita membawa kemuliaan Tuhan. Amin. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wow. Ayat ini biasa dipakai. Kemarin di Jakarta itu saya baptis suami dan istri, dan sebelum dibaptis dia dapat ayat ini, saudara. Dia waktu, kalau saya nggak salah, dia bermimpi, lalu Tuhan kasih dia 2 Korintus 5 ayat 17. Dia nggak pernah baca Alkitab. Tapi ketika dia baca ini, dari siapa yang ada dalam Kristus,
ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Waktu mereka mau baptis, terus yang istrinya tanya, pastor, apakah ayat ini termasuk yang Tuhan kasih tahu kepada saya? Saya katakan, yes, karena Anda adalah baik daripada Allah yang hidup. Kita adalah ciptaan yang baru dalam Kristus. Dan jika kita adalah ciptaan, dan jika kita adalah ciptaan Tuhan, ciptaan yang baru, ciptaan yang bukan menurut ukuran manusia, ciptaan yang bukan menurut porsi manusia, ciptaan yang bukan menurut hitungan manusia, tapi ciptaan yang menurut ukuran Tuhan, porsinya Tuhan. Makanya Tuhan berkata yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, di dalam Kristus, kita telah diciptakan. Artinya kita di dalam Kristus, kita telah diukur oleh Tuhan. Sendiri berdasarkan pekerjaannya di dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita ini layak di hadapan. Makanya Bapak Ibu pernah dengar khotbah saya tentang ukuran Tuhan. Mulai dari mata kaki, mulai dari lutut, sampai pinggang, sampai akhirnya air itu menutupi kini kita. Air itu adalah Tuhan sendiri, akulah air kehidupan. Ukuran kehidupan kita adalah ukuran Tuhan di dalamnya. Ukuran pekerjaan kita adalah ukuran Tuhan dalamnya. Ukuran keluarga kita adalah ukuran Tuhan di dalamnya. Ukuran bisnis kita adalah ukuran Tuhan di dalamnya. Jadi kita nggak boleh bekerja, kita nggak boleh melayani menurut ukuran atau porsi kita. Atau hitungan manusia. Karena itu akan membawa api asing. Ingat baik-baik bahwa Tuhan tidak membangun rumah untuk menaruh kemuliaannya. Tapi Tuhan menciptakan saudara dan saya, mulai dari menciptakan Adam, supaya dia bisa mempercayakan kemuliaan untuk Anda dan saya ambil supaya nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin unlimited kali. Dan bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo adalah lambang dari hidup kita. Itu sebuah gambaran dari hidup kita. Bagian dalam bait Allah yang terbuat dari emas adalah gambaran tentang manusia roh kita. Wow. Dan Tuhan ingin kita membangun rumahnya sendiri. Tuhan ingin hidup kita itu serahkan kepada Tuhan. Kalau kemarin kita nggak sungguh-sungguh, ayo hari ini sungguh-sungguh. Ingat kita adalah bait Allah yang hidup. Kalau kemarin kita main-main, Bapak Ibu hari ini harus serius. Karena Tuhan mau Bapak Ibu dan saya menyerahkan seluruh hidup saudara, tubuh kita, untuk dipakai memuliakan Tuhan. Rumah Tuhan itu tidak bisa dibangun menurut ukuran manusia. Tetapi semua harus ukurannya, semua ukurannya harus sesuai dengan ukuran dan standar Tuhan. Ketika Tuhan suruh Musa membangun tabernakel, yang kita sebut dengan tabernakel Musa, warna, ukuran, panjang, lebar, tidak ada satupun ide Musa di situ. Semuanya adalah ukuran Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa, kamu harus membuatnya menurut apa yang kamu lihat, yang aku tunjukkan kepadamu di atas gunung ini. Dan kita harus tahu bahwa Musa adalah seorang pangeran Mesir. Musa adalah seorang yang sangat pintar, seorang yang sangat cerdas. Tapi untuk membangun tabernakel, yang di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan, tidak boleh ada ukuran Musa di situ. Bapak Ibu bisa jelas sampai di sini. Tuhan ciptakan Bapak Ibu. Nggak ada ukuran manusia. Bapak Ibu nggak bisa pilih dari kandungan mana kita lahir. Bapak Ibu nggak bisa pilih warna rambutmu. Nggak bisa pilih kulitmu. Bapak Ibu nggak bisa pilih mata Anda seperti apa. Karena diciptakan oleh Tuhan. 2 Tawari 3 ayat 8 dan 9 berkata begini. Kemudian ia membuat ruang maha kudus. Panjangnya 20 hasta. Menurut lebar rumah itu, 20 hasta itu, angka 20 hasta itu adalah gambaran kedewasaan. Angka 30 itu adalah angka keintiman. Panjangnya 20 hasta, menurut lebar rumah itu. Dan lebarnya 20 hasta juga. Saudara dan saya menjadi rumah Allah, kita harus jadi orang dewasa. Lalu ia menyaputnya dengan emas tua seberat 600 talenta. Wow. 1 talenta itu 34 kilogram kali 600 talenta. 600 kali 34 kilogram. 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 600 kali 34
Wow. 1 kilo itu 1.000 gram. Berarti kalau 1 talenta, 34.000 gram, saudara. Kali 1 gram hari ini kurang lebih 1 juta rupiah. Berat paku-paku 50 sikal emas. Juga kamar-kamar atas disaputnya dengan emas. 2 Tawarik 3, 8, dan 9 ini menggambarkan ruang Maha Kudus. Artinya Tuhan sendiri yang mengukur. Tuhan sendiri yang menghitung. Lebarnya 20 hasta, panjangnya 20 hasta. Berat pakunya 50 sikal emas. Juga kamar-kamar atas disaputnya dengan emas. Enggak ada ide manusia. Manusia bagiannya adalah melakukan sesuai dengan ukuran Tuhan. Tuhan sendiri yang mengukur. Tuhan sendiri yang menghitung. Dan membangun sendiri hidup kita. Kita nggak bisa hidup menurut kehendak kita, maunya kita. Kita harus hidup menurut maunya Tuhan. Bagaimana caranya? Dengar firman, lakukan. Ketika kita dapat rema, jangan tunda, lakukan firman. Supaya hidup saudara dan saya dibangun menjadi rumah Allah yang akan dinyatakan kemuliaan Allah. Firman Tuhan yang kita terima, firman Tuhan yang Bapak Ibu dengarkan, hampir setiap hari minus cuma hari Senin. Bapak Ibu harus belajar melakukannya. Bapak Ibu harus hidupi firman Tuhan itu. Ajarkan kepada orang lain. Amin. Firman Tuhan yang kita terima. Dan setiap didikan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Itu adalah cara Tuhan untuk membangun bait-Nya. Untuk membangun hidup kita. Supaya kita layak di hadapan-Nya. Katakan amin. Bapak Ibu, manusia rohani kita itu sedang dibentuk oleh Tuhan. Karakter adalah sifat dasar. Sifat dasar kita juga sedang diubahkan oleh Tuhan. Every minutes, every hours, every day. Karakter manusia itu, Bapak Ibu, kalau tidak diubahkan oleh Tuhan, itu amburadul. Karena kita bisa hidup menurut ukuran kita sendiri. Kita bisa melihat orang dan kita bisa menilai dia sendiri. Kita tidak menilai menurut ukuran Kristus. Haleluya. Tuhan mau Bapak Ibu dan saya, manusia roh. Tuhan mau Bapak Ibu dibentuk. Dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita mau jadi, kita harus ingat kita adalah bait Allah. Sifat dasar kita, karakter kita, harus diubahkan oleh Tuhan. Dan digantikan yang baru menurut ukuran dan standar Tuhan. Dan bukan standar dunia ini. Bukan standar manusia. Bapak Ibu, kita mulai dewasa, Bapak Ibu. Ini tahun yang kita sebut dengan tahun mujizat setiap hari. Maka bukan cuma karunia yang kita terima, tapi karakter juga harus dibangun. Tuhan menghendaki hidup kita dibentuk. Tuhan menghendaki hidup kita diubahkan. Bahkan bukan cuma dibentuk, bukan cuma diubahkan, tapi Tuhan mau menampakkan sesuai dengan standar yang Tuhan inginkan di surga. Saya mulai berpikir itu sebabnya. Tuhan sedang membangun, hidup kita sedang dibangun oleh firman. Hidup kita sedang dibentuk, masalah persoalan yang datang. Kesulitan yang datang dalam hidup kita. Itu adalah cara Tuhan memakai semuanya itu. Di mana saudara dan saya dibangun menjadi bait dari Allah yang hidup. Untuk kita mengalami kemuliaan yang jauh lebih besar lagi. Katakan amin unlimited, saya mau itu terjadi. Wahyu 3:18 berkata begini, maka aku menasehati engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ada hal yang perlu Bapak Ibu dan saya harus bayar. Tuhan berkata, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli. Bold kata membeli. Membeli itu adalah mengeluarkan uang, mengeluarkan nilai. Untuk Bapak Ibu dapat emas yang dimurnikan, untuk mendapatkan pakaian putih, dan untuk supaya saudara dan saya, untuk Anda dan saya membeli emas yang telah dimurnikan dalam api, engkau menjadi kaya, juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu.
dan minyak untuk melumas mata. Ada banyak orang Kristen yang Kristennya cuma biasa, dia tidak mau bayar harga. Emas yang murni adalah kualitas yang Tuhan kehendaki. Dan saya percaya untuk mendapatkan emas, Bapak Ibu perlu ke tambang, perlu menggali, perlu diproses, harus keluar dulu tembaganya, harus keluar seng, di suhu 1100 derajat Celcius, baru keluar emas murni, Bapak Ibu. Emas yang murni adalah kualitas yang Tuhan kehendaki. Ada kalanya Tuhan pakai masalah sebagai api untuk mengeluarkan, memisahkan kita dari tembaga, dari seng, memisahkan kita daripada perak, supaya kita menjadi emas murni. Harus ada harga yang perlu kita bayar. Karena karakterlah, itulah karakter kita. Ada banyak orang yang tidak mau dibentuk, tidak mau diproses. Karena karakter yang selalu dibentuk itu, selalu dimurnikan itu, di dalam api, akan membawa saudara dan saya bersinar. Katakan amin. Amin. Saya percaya bahwa umat Allah yang mengerti tentang proses Tuhan dalam hidup kita, emas yang murni itu, kualitasnya itu yang Tuhan kehendaki. Dan itu adalah karakter kita. Emas yang dimurnikan itu menggambarkan karakter kita. Bapak Ibu harus ambil keputusan untuk membayar harga untuk kita bisa menerimanya. Kita harus hidup dalam kemurnian. Emas itu gambaran kemurnian. Emas itu juga gambaran kekudusan, ketulusan. Itulah yang Tuhan sedang kerjakan setiap hari dalam hidup kita. Amin. Dengan kata lain bahwa setiap kali kita dimurnikan, hal itu berarti kita sedang bertumbuh. Bukan cuma bertumbuh, berbuah dan menghasilkan buah yang tetap. Wow, unlimited. Setiap kali kita dimurnikan, setiap kali masalah, setiap kali persoalan, setiap kali ujian datang, jangan salahkan. Karena Bapak Ibu sedang dijadikan menjadi bait Allah yang hidup. Ingat ukurannya Tuhan. Kalau kita lihat Yohanes pasal 15, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Ada beberapa hal yang perlu dipotong dari saudara. Yang pertama, cut off. Potong masa lalu. Jangan ingat masa lalu. Yang kedua adalah cut down. Dipotong untuk berbuah lebat, atau dipotong untuk dicampakkan ke dalam api. Dan yang ketiga adalah cut down to size. Dipotong sesuai dengan ukuran Tuhan. Ingat, yang potong saudara adalah pisaunya Tuhan, guntingnya Tuhan. Itu namanya kita sedang dimurnikan. Dan tanda bahwa kita sedang bertumbuh, bukan cuma bertumbuh, berbuah, bahkan berbuah tetap. Itu tanda bahwa kita jadi murid Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Hal yang kedua adalah Bapak Ibu, bukan cuma kita sadar bahwa kita adalah bait Allah. Tapi yang kedua, kalau Bapak Ibu baca seluruh perabotan yang ada di pelataran di dalam bait Allah, itu juga dipakai Tuhan menjadi sebuah gambaran, sebuah standar di dalam bait Allah. 2 Tawari 4 ayat yang pertama berkata begini. Lalu ia membuat mezbah tembaga yang 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 10 hasta tingginya. Angka 20 adalah angka kedewasaan, angka 10 adalah angka kegenapan. Setiap angka-angka ini bicara kepada kita. Dan mezbah tembaga merupakan gambaran tentang memberikan korban dan persembahan. Memberikan korban dan persembahan. Kalau Bapak Ibu paralelkan 2 Tawari 4 ayat 1 dengan Roma 12 ayat yang pertama, sama-sama ayat 1. Alkitab berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di perjanjian lama harus dipersembahkan di mezbah korban bakaran. Yang dibangun tadi, mezbah tembaga yang dibangun. Yang lebar dan panjangnya sama, dan tingginya 10 hasta.
Lebar dan panjangnya adalah 20 hasta. Tapi Rasul Paulus menulis dalam Roma 12 ayat yang pertama, dikatakan bahwa tubuh kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Berarti kita ini bait Allah. Hidup kita dipersembahkan, persembahan yang hidup. Persembahan itu persembahannya harus mati, harus dipotong lehernya, darahnya tercurah. Tapi kita yang hidup di masa sekarang, persembahan kita adalah persembahan hidup. Sesungguhnya Anda sudah mati. Yang mati itu daging kita. Yang mati itu keinginan duniawi kita. Yang mati itu adalah pikiran untuk Anda lakukan dosa. Pikiran Anda dan saya marah, memberontak kepada Tuhan, itu yang mati. Yang hidup itu adalah roh saudara dan saya. Amin. Hidup kita adalah persembahan yang hidup, Bapak Ibu. Dan layak di atas mesbah Tuhan. Alkitab katakan itu adalah ibadah yang sejati. Kita bukan cuma nyanyi dari mulut, tapi kita juga harus mempersembahkan hati kita kepada Tuhan. Hidup kita setiap hari kepada Tuhan. Menurut kehendak Tuhan. Dan Tuhan mau Bapak Ibu lakukan itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam 2 Tawari, pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, firman Allah berkata, kemudian dibuatnya laut tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling 5 hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Di sebelah bawah tepinya ada gambar lembu-lembu yang mengelilinginya sama sekali. 10 dalam sehasta, merangkum laut. Itu berkeliling, lembu itu 2 jajar, dituang setuangan dengan bejana itu. Laut itu menumpang di atas 12 lembu. Ingat, angka 12 adalah angka pemerintahan. 12 murid Yesus, 12 suku Yakub. Kelipatan dari 12 itu 24 tua-tua. 3 menghadap ke utara, 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan, dan 3 menghadap ke timur. Angka 3 adalah angka keintiman, Bapa, Anak, Roh Kudus, angka kesatuan, Trinitas, 3 dalam 1. Laut itu menumpang di atasnya, sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan, dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 3.000 bat air. Laut tuangan di sini menggambarkan apa? Laut tuangan di sini menggambarkan pembaharuan. Tuhan mau saudara dan saya diperbaharui. Setiap hari hidup kita harus diperbaharui oleh Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Setiap hari hidup saya harus diperbaharui oleh Tuhan. Artinya untuk melayani di dalam rumah Tuhan, kita harus diperbaharui. Untuk melayani dalam rumah Tuhan, kita harus dikuduskan. Untuk melayani dalam rumah Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang berdoa lebih dulu. Supaya darah Yesus menyucikan kita kembali. Sehingga kita dilayakkan untuk melayani. Saya suka dengan apa yang dikatakan oleh 2 Tawari 4 ayat 2 sampai ayat 5. Menggambarkan pembaharuan. Artinya, saudara dan saya selama kita hidup, kita bisa saja buat salah. Kita saja bisa buat kekeliruan. Tapi Tuhan memberikan kepada saudara kesempatan untuk Anda memperbaharui hidup saudara melalui darah Yesus. Supaya kita dikuduskan. Dan semua perabotan, semua peralatan yang dibuat, disesuaikan dengan ukuran yang Tuhan mau. Dan Alkitab berkata begini, entah itu emas, entah itu perak, entah itu perbendaraan dalam rumah Tuhan. Semuanya barang-barang itu disebut barang-barang kudus. Dan Hagai pasal 2, 8-10. Berkata begini, aku akan menggoncangkan segala bangsa. Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahannya, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahan yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Hal ini menggambarkan tentang kelimpahan.
Kalau ada pembaharuan bagi saudara, ketika Anda dengar firman, Anda bertobat. Ketika Anda dengar firman, Anda mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ketika Anda dengar firman, Anda mau kembali kepada Tuhan. Maka Anda sedang di depan mata, Anda sedang siap untuk mengalami kelimpahan. Artinya pada waktu rumah Tuhan siap. Artinya ketika gereja siap, ketika tubuh Kristus siap, ketika Anda diperbaharui kembali, hatimu kembali sesuai firman Tuhan, pikiranmu sesuai dengan firman Tuhan, maka segala kelimpahan akan datang ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Amin. Bukan berarti harus ngecat gereja. Betul, gereja secara fisik mungkin perlu dicat kalau itu udah kotor. Tapi yang paling penting, saudara dan saya, ingat, Anda harus mau diperbarui. Kita harus siap untuk kelimpahan yang harus Tuhan nyatakan atas hidup saudara dan saya. Dan Tuhan kasih kita kesempatan setiap hari. Selama ada nafas pada kita, itu adalah kesempatan. Dan Tuhan mau ingin menyatakan kemuliaan bagi saudara dan saya. Dan saya percaya malam ini, saudara dan saya akan melihat perkara-perkara besar. Ini akan ada lanjutan Bapak Ibu. Saya akan nanti lanjut kepada Bapak Ibu. Poin ketiga dan poin keempatnya. Ya. Jadi kemuliaan Tuhan. Part 2, ini part 1. Part 1 adalah, Bapak Ibu harus ingat bahwa kita adalah bait Allah. Ingat bahwa seluruh perabotan di dalam bait Allah dibuat dari perunggu, dan dibuat dari emas, dibuat dari perunggu. Ukurannya adalah Tuhan mau kita menjadi orang yang punya karakter Tuhan. Adalah kita mau menjadi orang yang diperbaharui, sehingga saudara dan saya menerima kelimpahan dari Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau itu? Saya juga mau. Mari kita berubah Bapak Ibu. Ukurannya bukan ukuran kita, tapi ukurannya adalah ukuran Tuhan. Dan berdoa supaya Roh Kudus turun malam ini. Bapak Ibu angkat kedua tangan. Roh Kudus, hamba terbatas dalam mengkomunikasikan akan firman. Tapi aku percaya Roh Kudus, Engkau tidak terbatas. Malam ini, datanglah dengan cara yang ajaib. Datanglah dengan cara yang ajaib. Datanglah dengan cara yang hebat. Dengan cara yang mulia. Kalau Kisah Rasul, murid-murid bisa mendengarkan tiupan angin dan nyala-nyala api di atas kepala mereka. Malam ini pun Tuhan. Oratus o sinatus res apotus amparetis aretus sigra res aretus aparabas. Touch, terima in the name of Jesus. Api, 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 lidah-lidah api itu. Api, 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 lidah-lidah api itu turun buat Tuhan. Api, api, api Tuhan itu turun bagi mereka. Beberapa saudara merasakan tiupan angin di depan Anda. Awalnya pelan, membawa damai. Tapi lama-lama Anda rasa tiupan itu semakin kencang, semakin besar, semakin besar. Tetap pejamkan mata saudara. Tetap pejamkan mata saudara. Alami, 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 alami. Malam ini, umatmu mengalami kemuliaanmu. Umatmu mengalami sesuatu yang real, bukan ilusi. Bukan sesuatu yang menipu. Bukan sesuatu yang hanya cuma cerita kata orang. Tapi mereka mengalami secara pribadi. Malam ini Roh Kudus, mereka akan mengalami perkara-perkara ilahi. Perkara-perkara luar biasa. Perkara-perkara ajaib dalam hidup mereka. Dan tidak ada seorang pun yang terlewatkan malam ini. Mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Mereka mengalami hadirat Tuhan malam ini. Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih in the name of Jesus. In the name of Jesus. Terima itu. Terima itu. Terima itu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hadirat Allah turun bagi mereka. Kuasa Allah turun bagi mereka. Kuasa Allah turun bagi mereka. Kemuliaan Tuhan turun bagi mereka. Bapak Ibu terima. Terima itu. Terima itu. Katakan di hati. Saya adalah bait Allah yang hidup. Saya akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup saya. Roh Kudus nyatakan itu bagi mereka. Nyatakan itu bagi mereka. Nyatakan itu bagi mereka. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan. Dalam nama Yesus. Ralabatos santo korabat kosok. Yang sudah berkata-kata dengan bahasa roh.
Berkata-kata dengan bahasa roh. Berkata-kata dengan bahasa roh. Rena soko paradis antus. Ritis ampareta soko paranato so paratakaris. Repatakarala masyantakarala batakarala. Repapasatakarala baturiti santa kamaris. Repasatakarala batoko masyanakarala. Repapasatakarala baturiti santa karala. Terima saudara, terima itu dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, terima kasih malam ini, damai dan sukacitamu, pemulihan, kesembuhan, kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam pribadi mereka, dan mereka akan membawa kemuliaan itu dalam keluarga, di tempat pekerjaan, tempat bisnis mereka. Orang akan menyaksikan bahwa mereka disertai oleh Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sakit disembuhkan, pintu-pintu penjara tidak bisa menahan, hal-hal supranatural dinyatakan dalam hidup mereka. In the name of Jesus, dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa malam ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan.